Jemaat yang kekasih, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Di dalamnya akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia dengan menggunakan tata ibadah Gereja Kristen Ekumene Indonesia. Jemaat, marilah kita meneduhkan hati sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh untuk beribadah kepada Allah dengan sesama. Pemberita firman pada ibadah pagi hari ini adalah Pendeta Yeftalise. Ibadah pagi hari ini yang akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus akan disediakan 2 meja, yaitu meja pertama oleh orang tua dan jemaat, dan untuk meja kedua oleh warga Sidi Baru. Jemaat, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 21, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Jemaat yang kekasih, kita habiskan ibadah perjamuan ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit bumi
yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Tuhan yang membimbing kita dari Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Jemaat nyanyi dari Kidung Jemaat 408, "Di jalanku ku diiring." Firman Tuhan dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu." Maka marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang diawali dengan pengakuan secara pribadi. Kini selaku jemaat, kita mengaku dosa melalui nyanyian Kidung Jemaat 29, "Di Muka Tuhan Yesus." Di
Jemaat yang kekasih, oleh karena saudara-saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-18 mengatakan, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti." Amin. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Begitu, mari kita mempersiapkan diri dan hati kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bernyanyi bersama. Kidung Jemaat 50A.
Jemaat, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita mengerti firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena hari ini Tuhan izinkan kami untuk bersama mengikuti perjamuan kudus, menikmati darah dan daging Kristus yang telah dikorbankan demi keselamatan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan syukur kami hendak kami landasi dengan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dan kami juga dimampukan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Berfirmanlah, ya Bapa. Kami semua yang hadir dalam ibadah ini, bahkan juga yang boleh hadir di rumah masing-masing mengikuti perjamuan ini, kami boleh mendengarkannya dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang berdiri. Pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini didasarkan pada surat Hosea pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Hosea pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ketiga yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar. Dia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jemaat, saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah firman Tuhan ini diam dengan segala kekayaannya, serta menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Duduk kembali. Jemaat yang kekasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah berkorban buat kita semua. Dan pada hari Minggu ini kita bersama-sama mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Kristus. Pada hari ini, hari perjamuan kudus sedunia dan hari pekabaran Injil Indonesia. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam tata ibadah ya kita menggunakan tata ibadah Gereja Kristen Waikemene di Indonesia. Jadi memang agak
berbeda sedikit dengan tata ibadah gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Itu yang perlu kita pahami, saudara-saudara, dalam ibadah hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, dalam bacaan ini kita melihat melalui firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana kondisi dari umat yang telah jatuh dalam dosa. Dosa yang mereka lakukan adalah penyembahan berhala, mendua hati. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, apa yang mereka lakukan itu sulit untuk kembali kepada Tuhan. Itu kondisi mereka. Nah, karena itu Allah membiarkan mereka berada dalam penderitaan dengan harapan tentu umat menyadari akan kesalahannya dan mereka mencari Tuhan. Mereka bertobat dan kembali menyembah Tuhan. Menyembah Allah yang Maha Kuasa itu. Tapi reaksi Israel terhadap kasih Allah, saudara-saudara, Israel belum mau bertobat. Nah, apa yang diungkapkan dalam Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3 itu belum mencerminkan adanya pertobatan yang sungguh. Yang terlihat, Bapak, Ibu, Saudara, adalah tanda-tanda pementingan diri sendiri dan gema agama Baal. Itu yang terlihat dalam kehidupan umat Israel. Dan itu terkesan, Bapak, Ibu, Saudara, seperti tidak ada sama sekali rasa hormat mereka kepada Allah. Ayat pertama katakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nampak dalam pikiran mereka adalah cara atau acara kebangkitan dewa-dewa kesuburan mereka. Ayat 2. Mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Namun, saudara-saudara, mereka berpikir, kalau kami mencari Tuhan dengan sungguh, ia pasti muncul seperti fajar. Dia akan datang seperti hujan yang mengairi bumi. Tapi saudara yang kekasih, itu hanya kata-kata yang diucapkan oleh umat Israel. Jadi tidak ada mencerminkan pertobatan yang sungguh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali memang Allah mengizinkan kita berada dalam penderitaan. Sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu, Allah mengizinkan kita berada dalam penderitaan. Hal ini dilakukan oleh Allah karena kasih-Nya, saudara. Ya. Dengan cambuk seperti itu diharapkan anak-anaknya sadar. Artinya
setiap orang yang sudah berdosa di hadapan Allah sadar akan kegagalannya dan mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi saudara yang kekasih juga, saudara-saudara sama seperti Israel, kita pun belum sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Cara hidup yang gelap masih mewarnai kehidupan kita. Dalam pengertian saudara yang kasih, kita belum sungguh menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Kekristenan hanya menjadi baju luar yang indah membungkus kehidupan dengan segala kebobrokannya. Dalam kondisi yang sulit, dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, akan nampak bahwa hidup kita belum sungguh-sungguh dibaharui. Karena reaksi yang terlihat dalam situasi seperti itu adalah kemarahan. Reaksi yang terlihat dalam situasi seperti itu adalah kejengkelan, omelan, kekerasan hati, pementingan diri, atau gema-gema hidup yang lama dengan praktek kegelapan. Kita pun akhirnya selalu berusaha namun dengan mengandalkan pada kemampuan diri sendiri. Oleh karena itu, kita tidak akan pernah sampai pada pertobatan yang sungguh. Karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, datanglah kepada Tuhan kalau kita melakukan atau sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya atau berdosa. Dan bertobatlah. Bertobat dengan sungguh. Maka dia akan menerima kita. Dan kita akan diberkati oleh dia. Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita datang dengan pertobatan yang sungguh. Kehancuran hati yang telah berbuat dosa. Saudara-saudara yang kekasih, gereja kita sadari bersama adalah keluarga dalam Tuhan. Kita juga bersama menyadari bahwa Kristus adalah mempelai laki-laki dan gereja adalah mempelai perempuan. Orang percaya adalah mempelai perempuan yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus yang telah berkorban diri atas kayu salib. Seperti yang hendak kita lakukan bersama. Inilah kesadaran kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mengakui, mengimani bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib demi pengampunan dosa kita. Yesus Kristus memulihkan perjanjian Bapa dengan manusia, termasuk gereja yang terputus oleh dosa. Nah, hal itu berarti gereja, termasuk pemimpin-pemimpin dan seluruh warga diingatkan
Semua jemaat diingatkan untuk setia dan taat pada perjanjian Allah akan keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita mengingat janji pada waktu peneguhan dan pemberkatan perkawinan kita. Marilah kita mengingat kembali janji pada waktu anak kita dibaptis. Marilah kita mengingat juga janji dalam pengakuan iman sebelum diteguhkan Sidi sebagai pengikut Yesus Kristus. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengingat janji sebagai pelayan-pelayan Tuhan, presbiter, majelis jemaat, diaken, penatua dan pendeta, pelayan, dan pengurus pekat. Sebelum ditabiskan dan diteguhkan dalam pengakuan iman. Apa yang kita jawab di hadapan Tuhan? Ya, dengan segenap hatiku, artinya dengan kesungguhan hati melakukan janji yang telah kita ikrarkan di hadapan Tuhan. Dan janji itu harus kita nyatakan, saudara, sebagai umat Tuhan. Menyadari keberadaan kita yang telah ditebus. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, di tengah dampak dari pandemi COVID-19 yang sangat menyengsarakan ini, saudara-saudara, ya, para pemimpin dan seluruh warga gereja harus sadar dan datang kepada Tuhan. Hancurkan kesombongan diri dan kekerasan hati kita, saudara. Dan milikilah kerendahan hati seperti Yesus Kristus. Semua kita, Bapak Ibu, mesti berusaha untuk menata, juga memulihkan tatanan bergereja atau berjemaat yang kacau dan rusak. Karena egois dan kekerasan hati kita, baik sebagai pemimpin-pemimpin gereja, bahkan juga sebagai warga gereja. Semua orang, Bapak Ibu, Saudara, tanpa kecuali mesti membaharui atau memberi diri dibaharui terus-menerus oleh Roh Kudus. Sehingga menyadari siapa diriku ini di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Biarlah Bapak, Ibu, dan Saudara, Roh Kudus masuk dan mengurapi setiap orang, baik pemimpin-pemimpin gereja, bahkan warga gereja, agar dapat mengenal Tuhan dengan sungguh, dan juga mengenal firman-Nya, serta kehendak-Nya dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengenal Tuhan akan memampukan para pemimpin dan warga gereja melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Dan mengingat kalau ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dengan penuh kesadaran pula datang kepadanya, minta pengampunan dan berkat Tuhan. Dan tentu itu didorong oleh kasih yang tulus, ya, di hadapan Tuhan Allah.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dengan penuh kesadaran pula kita datang menghadap Tuhan saat ini. Bersama-sama duduk dalam meja perjamuan, mengaku dosa kita, dan menikmati tubuh dan darah Kristus yang telah ditumpahkan demi keampunan dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan kita mengikuti perjamuan kudus bahwa itu artinya kita mengaminkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Kita aminkan itu. Dia mati. Dia berkorban demi keselamatan kita semua. Itu kesadaran yang harus kita miliki, Bapak, Ibu, dan Saudara. Sehingga kita layak duduk dalam meja perjamuan kudus, menikmati pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus ini. Bapak, Ibu, Saudara, selamat mengikuti perjamuan kudus. Dan nikmatilah keselamatan itu. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Kita puji nama Tuhan dari Gita Bakti 117. Ajar kami melakukan firman-Mu, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami tidak sombong, angkuh dan berbohong, tapi hidup bijaksana, selalu ada. Mari berdiri. Bersama dengan gereja dari segala zaman dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan am dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, termasuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Jemaat sakramen perjamuan kudus yang dilayankan dalam gereja adalah berdasarkan perintah Tuhan Yesus. Seperti yang disaksikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Yang demikian bunyi firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat yang kekasih, roti mengingatkan akan kehidupannya, cawan mengingatkan akan kematiannya, dan pelayanan ini sendiri mengingatkan akan kebangkitan dan kehadirannya yang sungguh-sungguh dalam persekutuan kita. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus, kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah diutus Bapa ke dalam dunia, mengenakan darah dan daging seperti kita, dari awal inkarnasinya menjadi manusia, hingga akhir hidupnya di dalam dunia. Ia telah menanggung murka Allah, bahkan ia membiarkan tubuhnya yang mulia dipaku pada kayu salib, supaya surat hutang dosa kita dipakukan kepadanya. Perjamuan kudus memperlihatkan kepada kita bahwa iman dan percaya kita diarahkan kepada Kristus sebagai korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya, yang menjadi dasar dan asas keselamatan kita. Karena bagi jiwa kita yang lapar dan haus, Dia telah menjadi makanan dan minuman yang benar-benar mengaruniakan kehidupan yang kekal. Juga memperlihatkan bahwa oleh Roh yang sama kita dihubungkan satu sama lain, bagaikan anggota satu tubuh dalam kasih persaudaraan yang sejati. Tuhan Yesus sendiri yang memperkokoh janji Allah untuk mendamaikan dan menyelamatkan kita yang ditandai dengan darah Kristus. Perjamuan kudus
mengarahkan kita kepada perjamuan agung bersama Kristus di rumah Bapa yang kekal, di mana kita makan dan minum bersama Kristus dalam kerajaannya. Maka kita diminta untuk memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang melalui perjamuan kudus. Untuk itulah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita menguji diri kita untuk memasuki sakramen perjamuan kudus dan duduk dalam meja perjamuan yang telah disiapkan. Berserah kepada Yesus, tubuh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku, beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Saudara-saudara, lihatlah meja perjamuan telah siap bagi kita semua. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya oleh peneguhan sidi gereja. Berbahagialah setiap anak-anak Allah Bapa yang telah diundang ke meja perjamuan kudus ini. Saudara-saudara jemaat, supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yaitu Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dengan iman kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya damai sejahtera Tuhan
menyertai persekutuan kita. Damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Marilah, segala sesuatu telah tersedia. Silakan. Saudara-saudara yang kekasih, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Begitu pula anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Saudara, ambillah.
dan makanlah. Ingat dan percayalah tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan demi keselamatan kita. Dan minumlah. Ingat dan percayalah, darah Kristus telah ditumpahkan demi pengampunan dosa kita. Jemaat, silakan berdiri untuk menerima berkat Tuhan perjamuan ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan meninggalkan meja perjamuan. Persembahan. Hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Marilah, semuanya telah tersedia bagimu.
Mari jemaat yang belum mengambil bagian dalam perjamuan, saya persilakan mengambil bagian. Silakan. Jemaat yang kekasih, roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Begitu pula anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita demi kampunan dosa. Ambillah. Dan makanlah. Ingat dan percayalah, tubuh Kristus telah dipecahkan demi kampunan dosa kita. Minumlah. Ingat dan percayalah, darah Kristus telah ditumpahkan demi kampunan dosa-dosa kita. Coba berdiri. Berdiri. Jemaat yang kekasih, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Amin. Silakan meninggalkan meja perjamuan, memberikan persembahan syukur. Jemaat, kita puji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 314 bait 1 dan 2. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, pujikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, elukan Rajamu, sungguh dikala yang dicari sampai didapatinya. Sion, elukan Rajamu, sang-sangla yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia jadi miliknya. Pujilah sumber hidupku. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah, Indonesia. Tuhan, apa yang kami lakukan pada hari ini adalah wujud iman kami kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Kami mengimani bahwa Yesus sudah mati untuk pengampunan dosa kami. Sehingga kami yang mengikuti perjamuan kudus terhisap dalam keluarga Allah
dan menerima perjanjian hidup kekal itu. Bapa dalam surga, saat ini dalam persekutuan kami mau berdoa untuk gereja-gerejamu ya Tuhan, yang Tuhan adakan, letakkan di tengah dunia ini. Tuhan kiranya memberkati dan seluruh pelayanan gereja Tuhan. Memberkati semua orang percaya agar mampu melakukan tugas tanggung jawab mereka sehingga menjadi gereja yang misioner, menjadi jemaat yang misioner ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa dalam surga, khususnya pelayanan gereja GPIB di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Dan lebih khusus lagi penata layanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Mangama Sayang. Engkau memberkati Tuhan penata layanan di tengah jemaat kami, dilakukan oleh para pelayan firman dan sakramen yang dilakukan oleh para penatua dan diaken, pengurus dan pelayan Pelkat, komisi-komisi BPPJ, pegawai, kantor, koster, satpam, dan panitia. Tuhan Yesus berkati kiranya penata layanan di tengah jemaat kami. Semua ya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan jemaat boleh merasakan penata layanan itu. Terima kasih Bapa, berkatilah semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, penata layanan yang dilakukan di tengah jemaat kami memberikan kekuatan, penghiburan bagi mereka yang berduka, menjadi semangat, dan kekuatan juga bagi mereka yang mengalami sakit ya Tuhan. Di tengah-tengah jemaat kami, Tuhan kiranya memberkati kan jemaat Tuhan, sehingga yang berduka dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Juga jemaat kami yang rindu mencari pekerjaan, mereka diteguhkan untuk yakin bahwa Tuhan akan memberikan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat dalam hidup mereka. Juga jemaat-jemaat kami dalam pendidikan ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka sehingga berhasil dalam pendidikan mereka dan mereka mempunyai masa depan yang baik Tuhan. Tolong Tuhan Yesus memberkatikan semua jemaat-jemaat kami dengan pergumulan mereka. Kami juga ya Tuhan bersyukur dan berterima kasih untuk kasih Tuhan, pimpinan dan berkat Tuhan bagi jemaat-jemaat yang mengalami sukacita. Sukacita oleh karena hari ulang tahun kelahiran. Sukacita oleh karena hari ulang tahun perkawinan. Sukacita oleh karena bertambahnya anggota keluarga. Tuhan Yesus memberkati sukacita itu. Dan jemaat Tuhan juga boleh menyatakan sukacita itu melalui kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati semua jemaat Tuhan. Kami berdoa juga untuk warga jemaat sektor pelayanan 3 dan 4. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan.